Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau melihat seorang hamba yang senantiasa menyebut nama Allah dalam ketapan waktu yang telah direncanakan secara tetap dalam wirid, dalam zikir dan wirid, sedangkan ia lama tidak menerima pemberian Allah, maka dalam hal ini jangan engkau pandang enteng akan pemberian Allah kepadanya, kerana engkau tidak memahami karunia Allah yang sebenarnya telah diterimanya. Sebab ia tidak menunjukkan tanda-tanda orang arif pada dirinya dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab andai kata tidak ada karunia Allah yang besar, yaitu wirid kepadanya, maka tidak mungkin ada wirid kontinuitas dalam beberapa ibadah tertentu. Ada hamba Allah yang mempunyai kekhususan atau keistimewaan terbagi dalam dua golongan. Kedua golongan ini adalah para muqarrabin dan para abror. Para muqarrabin dan para abror, yang termasuk muqarrabin adalah mereka yang mencari mardatillah, yang dengan membebaskan diri dari pengaruh duniawi dan mengkhususkan diri beribadah semata, mendekati Allah Ta'ala, selalu berada dalam ketaatan. Mereka menempatkan dirinya dengan golongan hamba yang arifin bagi muhibbin. Sebagian dari hamba Allah mendapat kedudukan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tekun beribadah tanpa mengharapkan apa-apa, kerana ibadah itu hanya mencari mardatillah. Dalam pengkhidmatan itu mereka mencapai maqam tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada para hamba Allah yang berkhidmah kepada Allah dengan menumpahkan rasa mahabbah kepada Allah belaka, dengan melupakan kecintaan kepada selainnya. Mereka lebih banyak berkhidmah dengan hati nurani yang tinggi tingkatannya. Di samping taat dan tekun melaksanakan ibadah lainnya, ibadah dengan taqarrub yang khusus kepada Allah, baik dalam bentuk lahiriah ataupun batiniah. Bentuk-bentuk ibadah seperti wiridan ilahiyah adalah karunia Allah Ta'ala yang dikhususkan bagi hamba yang senantiasa menetapi waktu-waktu yang telah dibiasakan melaksanakan beberapa macam ibadah dengan tetap dan tekun. Ibadah khusus ini menjadi suatu bagian dari kesempurnaan makrifat manusia kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan izin Allah ia mampu menyingkap rahasia-rahasia yang terbungkus di alam gaib, lalu menjadi ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ilmu itu tidak begitu saja diperoleh tanpa taqarrub yang kontinu kepada Allah, sedang karunia khusus atau wirid itu selalu turun pada manusia secara mendadak, agar para ahli ibadah tidak mendakwahkan dirinya sebagai orang yang menerima wirid dari Allah Ta'ala, kerana telah mengadakan persiapan dan latihan terlebih dahulu. Maksudnya, apabila seorang hamba telah meningkatkan amal wiridnya, jangan sampai ia berharap-harap datangnya warid. Adapun warid ilahiyah itu sendiri merupakan anugerah Allah yang sangat tinggi untuk hamba-hamba yang terpilih dengan izin dan iradah Allah semata-mata. Warid itu sendiri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tidak kerana permintaan syambah, bukan juga kerana suatu sebab datangnya, tidak diminta, hilangnya tanpa sebab. Warid ilahiyah itu bukan suatu yang datang berbentuk dan tidak pula pada waktu tertentu. Waridat ilahiyah adalah anugerah Allah yang luar biasa. Ia datang secara tiba-tiba, tidak dapat ditentukan waktunya, sebab tidak dapat disamakan dengan ibadah lainnya. Tetapi ia adalah hasil ibadah para hamba yang taat dan soleh secara keseluruhan. Tanda-tanda orang tolol
Barang siapa melihat orang yang suka menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya, menceritakan segala sesuatu yang pernah disaksikannya, menyebut semua yang pernah diketahuinya, perbuatan seperti itu termasuk perbuatan orang tolol. Menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang disaksikan dan menyebut-nyebut semua persoalan adalah pertanda sifat orang bodoh. Kerana menjawab semua persoalan yang diajukan adalah sikap yang salah. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab dan harus jawaban yang lengkap apabila pertanyaan sekitar masalah rahasia batin yang dimiliki hamba yang makrifat. Kerana menjawab sesuatu hendak pula melihat kemampuan ilmu yang ada pada seorang hamba. Ilmu yang ada pada manusia sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu yang menjadi rahasia alam semesta. Allah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran yang berbunyi, tidaklah Allah Ta'ala memberi kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Sebenarnya menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan ilmu agama yang perlu diketahui oleh umat menjadi kewajiban setiap ulama dan para pendidik. Akan tetapi dalam ilmu tasawuf ada banyak hal yang tidak semuanya dijawab kerana berkenaan dengan rahasia ghaib yang diketahui oleh seorang hamba. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu batin yang telah dituangkan Allah ke dalam hati hamba yang arif dan ma'rifat menunjukkan ketololan atau menceritakan semua yang dialaminya. Sebab semua peristiwa yang berkaitan dengan rahasia batin adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Apabila peristiwa gaib dan ilmu batin itu dijelaskan kepada orang yang bukan ahlinya, apabila orang awam, niscaya akan menimbulkan fitnah, ejekan dan pendustaan. Oleh kerana itu, menyampaikan penjelasan atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini disebut orang tolol kerana tidak dapat menempatkan dirinya. Dunia dan alam kehidupan ini penuh rahasia Allah dan kegaiban. Ada yang berupa lahir dan ada yang berupa batin. Semua merupakan ilmu Allah yang bisa diungkapkan secara nyata dan bisa diungkapkan secara samar. Dan bila diungkapkan dalam bentuk rahasia atau batin, walaupun demikian, semua macam ilmu tersebut tetap berdasarkan firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW selama tidak bertentangan dengan dua pedoman hidup Islam itu, bolehlah dipelajari dan diamalkan. Adapun yang bersifat batin biasanya hanya dapat dipelajari dan dipahami oleh hamba yang masuk kepada alam ma'rifat, yang mampu menyingkap rahasia dan mengungkap tabir yang tertutup antara para hamba dengan alam gaib. Semuanya bisa terjadi dan dapat diketahui dengan izin Allah Subhanahu wa taala belaka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.